Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Peggy Sukmawartini Putri dan rekan kelompok saya Nailil Mukaramah. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan materi mengenai gangguan kepribadian. Pengertian dari gangguan kepribadian adalah suatu kondisi yang menyebabkan pengidapnya memiliki pola pikir dan perilaku yang tidak sehat dan berbeda dari rata-rata orang biasanya. Pengidapnya juga sulit untuk memahami, merasakan, dan berinteraksi dengan orang lain. Tentu saja bisa menyebabkan masalah dalam situasi sosial. Tidak jarang hubungan penderita gangguan kepribadian dengan orang lain di lingkungan rumah, sekolah, bisnis, atau pekerjaan menjadi terbatas. Jadi seseorang yang memiliki gangguan kepribadian ini tuh pola pikir, perilakunya itu udah gak sehat lagi, udah berbeda dengan orang yang biasanya. Jadi dia tuh memiliki situasi sosial yang buruk dan menjadi terbatas juga karena gangguan tersebut. Nah, gejala gangguan kepribadian ini dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama itu adalah kelompok A. Adalah gangguan kepribadian kelompok A. Gangguan kepribadian ini biasanya ditandai dengan pemikiran dan perilaku yang aneh. Nah, jadi untuk seseorang yang sudah masuk dalam kelompok A ini tuh dia kepribadiannya itu udah memiliki pemikiran dan perilaku yang aneh. Lalu ada gangguan kepribadian kelompok B. Yang kedua ini tuh gangguan kepribadian kelompok ini memiliki pola pikir dan perilaku yang tidak bisa diprediksi serta emosi yang lebih berlebihan dan dramatis. Nah, yang B ini tuh lebih mendalam lagi. Jadi dia pola pikirnya gangguan kepribadian seseorang ini tuh udah gak bisa diprediksi lagi. Ditambah emosinya juga udah berlebihan dan dramatis. Lanjut ke gangguan kepribadian kelompok C. Nah, di sini tuh meskipun ciri-ciri tiap gangguan yang masuk dalam kelompok ini yang berbeda-beda, ada satu komponen yang sama, yaitu rasa cemas dan ketakutan. Jadi, seseorang yang masuk dalam kelompok C ini tuh memiliki ciri yang berbeda-beda. Tapi, walaupun seperti itu, dia memiliki satu komponen atau ciri khas dari kelompok C ini, yaitu cemas dan ketakutan. Jenis-jenis gangguan kepribadian kelompok A ini adalah gangguan kepribadian skizotipal, yaitu selain tingkah laku yang aneh dan cara bicara yang tidak wajar, pengidap gangguan kepribadian jenis ini kerap terlihat cemas atau tidak nyaman dalam situasi sosial. Pengidapnya juga kerap berhayal, misalnya percaya bahwa dirinya itu memiliki telepati yang mampu mempengaruhi emosi dan tingkah laku orang lain, atau percaya bahwa suatu tulisan di koran adalah sebuah pesan tersembunyi bagi mereka. Nah, yang memiliki gangguan kepribadian skizotipal ini tuh dia udah memiliki daya hayal yang berlebihan. Jadi kayak dia merasa bahwa dirinya tuh punya telepati, dan dia merasa bahwa dari telepati itu tuh emosi dan tingkah laku orang lain itu bisa mempengaruhi gitu. Jadi yang kedua ini ada gangguan kepribadian skizoid, yakni gangguan kepribadian yang pengidapnya memiliki sifat yang dingin. Mereka terlihat sulit menikmati momen apapun, tidak bergeming saat dikritik atau dipuji, dan tidak tertarik menjalin hubungan pertemanan dengan siapapun, bahkan dengan lawan jenis sekalipun. Mereka cenderung menyendiri dan menghindar interaksi dengan orang lain. Nah, untuk kepribadian skizoid ini, penderitanya itu benar-benar sikapnya itu dingin, bisa dibilang introvert yang berlebihan, karena dia benar-benar gak mau berinteraksi sosial, bahkan sekalipun dengan lawan jenisnya. Jadi benar-benar sikapnya itu dingin, walaupun dia lagi dipuji atau dikritik, jadi kayak sikapnya ya itu-itu aja. Lalu ada gangguan kepribadian paranoid. Ciri utama gangguan kepribadian jenis ini adalah kecurigaan dan ketidakpercayaan terhadap orang lain secara berlebihan. Bahkan pada pasangan mereka juga, mereka selalu takut bahwa orang lain akan memanipulasi atau merugikan mereka, dan mereka takut pasangan mereka akan berkhianat. Nah, biasanya kan kalau orang-orang yang normal itu mempunyai rasa percaya kepada orang lain. Tapi kalau untuk yang penderita paranoid ini tuh bener-bener gak mau
ngasih kepercayaan ke orang lain, karena dia berpikir bahwa orang lain itu nanti suatu saat atau bisa berkhianat atau memanipulasi kepercayaan dia atau dirinya sendiri. Lalu ada jenis-jenis gangguan kepribadian kelompok B. Yang pertama adalah gangguan kepribadian ambang atau borderline. Orang yang menderita kondisi ini biasanya memiliki dorongan untuk menyakiti diri sendiri dan tidak stabil secara emosi. Nah, untuk yang masuk dalam kepribadian ini, ambang atau borderline, penderitanya itu tuh lebih kayak emosinya tuh nggak stabil. Jadi kayak menyakiti diri sendiri karena ya emosinya itu tuh tidak stabil, jadi lebih menyakiti. Dan menyakitinya itu bukan orang lain, tapi diri sendiri. Lalu ada gangguan kepribadian antisosial. Orang yang menderita kondisi ini kerap mengabaikan norma sosial yang berlaku dan tidak memiliki rasa simpati apabila orang lain mengalami kesusahan. Penderita malah cenderung menyalahkan orang lain atas masalah yang terjadi pada hidupnya mereka. Mereka gemar mengintimidasi orang lain dan tidak menyesali akibat dari perbuatan mereka tersebut. Ciri lainnya adalah ketidakmampuan mengendalikan amarah dan mempertahankan hubungan dalam jangka panjang. Nah, yang antisosial ini tuh dia itu kayak melihat orang kesusahan itu kayak nggak ada respect, tapi malah mengintimidasi seseorang yang mengalami kesusahan tersebut. Dan dia juga kayak tidak bisa mengendalikan amarah. Makanya orang yang memiliki gangguan antisosial ini tuh tidak bisa mempertahankan hubungan dengan orang lain tuh dalam jangka panjang, jadi kayak singkat aja. Lalu ada gangguan kepribadian narsistik. Orang yang menderita kondisi ini merasa yakin sekali bahwa dirinya lebih istimewa dibandingkan orang lain. Mereka cenderung arogan dan terus-menerus mengharapkan pujian dari orang lain. Mereka akan membanggakan dan melebih-lebihkan prestasi yang dicapai. Ketika merasa ada orang lain yang lebih unggul daripada mereka, penderita narastik ini akan merasa sangat iri. Nah, kalau narastik ini dia lebih kayak sombong, arogan, kayak merasa bahwa dirinya itu tuh lebih gitu dari orang lain. Jadi kayak merasa istimewa. Dia tuh lebih pengen dipuji-puji dibandingkan dikritik. Dan jika melihat orang lain memiliki prestasi yang lebih dari dia, dia akan merasa kayak iri atau benci kepada orang tersebut. Kayak nggak suka gitu, kayak nggak suka kalau orang lain bisa lebih unggul dari dia. Dia ingin merasa bahwa dirinya dia tuh paling istimewa. Lalu ada gangguan kepribadian histrionik. Orang yang menderita kondisi ini biasanya terlalu mencemaskan penampilan, cenderung dramatis dalam berbicara, dan selalu mencari perhatian. Apabila menjalin hubungan pertemanan, penderita gangguan ini akan menganggap hubungan mereka dengan temannya tersebut sangat erat, meskipun orang lain menganggapnya tidak. Nah, kalau histrionik ini tuh dia kayak biasanya tuh terlalu mencemaskan penampilan. Berarti dia kayak ingin perfect penampilannya gitu. Jadi kayak, aduh penampilannya gimana nih, kayak lebih cemas gitu. Terus juga cenderung dramatis. Jadi berbicara itu kayak drama banget gitu. Kayak selalu ingin orang tuh mencari perhatian. Jadi kayak dia tuh ingin menjadi pusat perhatian. Jadi kayak caper, cari perhatian. Jadi juga dia merasa bahwa si A, si B itu hubungannya sangat erat, si A ini, padahal si B belum tentu merasa seperti itu. Lalu materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nailil Mukaramah. Waktu dan tempat saya persilahkan. Saya akan melanjutkan materi yang sudah Putri jelaskan sebelumnya. Gangguan kepribadian kelompok C terdiri dari gangguan kepribadian dependen. Pengidap kondisi ini akan merasa sangat tergantung pada orang lain dalam hal apapun. Mereka tidak bisa hidup mandiri dan selalu diliputi rasa takut akan ditinggalkan orang lain. Saat mereka sedang sendiri, mereka akan merasa tidak nyaman dan tidak berdaya. Akibat ketergantungan yang berlebihan ini, pengidap gangguan kepribadian independen tidak akan bisa membuat keputusan dan mengemban tanggung jawab sendiri tanpa petunjuk dan bantuan orang lain. Kemudian ada gangguan kepribadian menghindar. Ciri utama pada pengidap kondisi ini adalah penghindaran terhadap kontak sosial, terutama dalam kegiatan baru yang melibatkan orang asing. Tidak sama seperti gangguan kepribadian skizoid.
Penghindaran ini dilakukan penderita lantaran mereka malu dan tidak percaya diri. Sebenarnya mereka ingin sekali menjalin hubungan dekat, namun mereka merasa diri mereka tidak pantas untuk berbaur dan sangat khawatir mengalami penolakan. Kemudian ada gangguan kepribadian obsesif kompulsif. Orang yang mengalami kondisi ini bisa dikatakan gila kendali. Mereka sulit untuk bisa bekerja sama dengan orang lain dan lebih memilih untuk mengatur atau menyelesaikan tugasnya sendiri. Diakibatkan kepribadian mereka yang perfeksionis, seringkali mereka stres apabila hasil pekerjaannya tidak sesuai dengan standar mereka yang tinggi. Apabila penderita gangguan ini adalah seorang atasan di kantor, maka dia tidak akan bisa mendelegasikan tugas pada bawahannya dan hasratnya untuk mengatur situasi dan pegawainya akan makin menjadi-jadi. Kepribadian pengidap gangguan kepribadian jenis ini adalah cenderung kaku dan gila kerja. Seringkali mereka mengabaikan teman dan jarang terlibat dalam kegiatan bersama. Mereka lebih asyik mengurus aturan-aturan, perincian, jadwal, dan mengawasi ketertiban. Gangguan kepribadian obsesif kompulsif atau OCPD berbeda dengan gangguan obsesif kompulsif atau OCD. Pengidap OCD-PD bisa menerima perilaku mereka tersebut dan tidak memandangnya sebagai penyimpangan yang perlu diubah. Sedangkan penderita OCD menyadari bahwa perilaku mereka tersebut tidak normal dan cemas akan hal itu, meski sulit bagi mereka untuk mengubahnya. Penyebab gangguan kepribadian. Umumnya kasus gangguan kepribadian dimulai pada masa remaja dan memasuki usia dewasa. Faktor yang memicu dan meningkatkan risiko gangguan kesehatan adalah adanya kelainan pada struktur atau komposisi kimia di dalam otak, adanya riwayat gangguan kepribadian atau penyakit mental lainnya di dalam keluarga, kemudian ada menghabiskan masa kecil di dalam kehidupan keluarga yang kacau, kemudian ada perasaan yang abaikan sejak anak-anak, mengalami pelecehan sejak anak-anak baik dalam bentuk verbal maupun fisik, tingkat pendidikan yang rendah, hidup di tengah-tengah keluarga berekonomi sulit. Pengobatan gangguan kepribadian. Untuk mengatasi gangguan kepribadian adalah dengan melakukan terapi psikologis atau kejiwaan di bawah bimbingan psikiater dengan tujuan meningkatkan kemampuan pasien dalam mengendalikan emosi serta pikiran yang lebih baik. Penggunaan obat hanya disarankan apabila gejala-gejala yang terkait dengan gangguan kepribadian seperti gejala psikotik, kecemasan, dan depresi sudah memasuki menengah atau parah. Ada ragam terapi psikologis, yaitu terapi perilaku kognitif, terapi psikodinamik, terapi interpersonal. Kemudian kita ada contoh satu kasus, yaitu kasus Isabella Guzman bunuh ibu dengan tikaman 151 kali. Kedua orang tua Isabella bercerai sewaktu dia masih kecil. Sebelum pembunuhan sadis itu terjadi, Isabella dan ibunya, Yoon Mi Hoi, diketahui kerap bertengkar, terutama semenjak ibunya menikah lagi dengan seorang pria bernama Ryan Hoi. Menurut keterangan aparat setempat, dari hari ke hari Isabella semakin sering melawan ibunya yang diduga karena kesal ibunya menikah lagi. Beliau dianggap semakin mengancam dan durhaka. Sehari sebelum menikam ibunya, Isabel juga sempat mengirim surat kepada ibunya yang isinya, "Kau akan menebusnya." Keesokan harinya, Isabella melancarkan aksinya di rumah ibunya di blok 2600 Jalan South 5. Polisi menemukan jasad Yoon Mi Hoi dalam keadaan mengenaskan di kamar mandi lantai 2 berselang beberapa jam kemudian. Setelah ditelusuri, Isabella Guzman ternyata mengidap skizofrenia. Di persidangan dalam kesaksiannya, Dr. Richard Pounds mengatakan bahwa Guzman didiagnosis menderita skizofrenia paranoid. Ada tanda-tanda halusinasi yang jelas. Dia menatap keluar angkasa, bercakap-cakap dengan orang-orang yang tidak hadir, dan dia menertawakan dirinya sendiri.
Jadi, gangguan kepribadian ini muncul dari keluarga atau orang tua sehingga menyebabkan gangguan kepribadian. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya